Sama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan masuk ke dalam prinsip pertukaran. Artinya, kalau kita ingin memiliki sesuatu, maka kita perlu melepaskan sesuatu. Prinsip pertukaran di dalam kehidupan kita, di dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, memang sering dilakukan. Prinsip pertukaran ini adalah kita menukar sesuatu yang kita punya sekarang, bertukar atau ditukar dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi manfaatnya buat kita, agar kita terus bertumbuh, agar kita terus berkembang di dalam kehidupan kita. Prinsip pertukaran ini mengingatkan kita pada perkataan Rick Warren. Katanya Rick Warren, dia bilang jangan sampai kerugian terbesar itu kita peroleh karena kita demi kesuksesan besok kita hanya terpaku ke dalam kesuksesan hari ini. Karena keinginan kita setiap hari adalah hari baru, ada kesuksesan baru. Setiap masa kehidupan kita ada sesuatu yang baru. Prinsip pertukaran ini juga sebenarnya disinggung oleh seorang konsultan manajemen, konsultan pengembangan kepribadian, yaitu Fred Smith. Dia ngomong, hidup itu seperti proses mendaki. Di dalam mendaki itu biasanya ada dataran yang rata sedikit. Itu memang perlu, dia bilang. Kita menjadi nyaman di sana, kita nggak ketemu orang asing, keuangan kita nyaman, kita bisa berasimilasi. Tetapi setelah kita menikmati dataran singkat itu, naik lagi ke level berikutnya. Karena kalau kita kelamaan di dataran-dataran tersebut, seringkali ketika kita usianya udah 50 tahun, 60 tahun, usia lanjut, kita berpikir kok kita tidak ada kontribusi apapun di dalam kehidupan, bahkan di dalam masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, kira-kira apa sih yang kita tukar? Saya akan memberikan tips. Yang pertama, kita harus menukar peneguhan dengan pencapaian. Dulu ketika kita muda misalnya, atau sekarang yang muda, mungkin dia ingin memperoleh peneguhan pencapaian. Pasti semua orang pengen diteguhkan. Diakui lah ya oleh pemimpinnya. Tetapi ingat, sertifikat yang kita punya itu akan lapuk. Medali-medali yang kita punya akan berkarat. Jadi seharusnya kita beranjak dari hanya ingin dapat peneguhan, pengakuan orang ke pencapaian. Karena dari sinilah pintu gerbang ke pertukaran-pertukaran berikutnya. Pertukaran yang kedua adalah menukar keamanan dengan keberartian atau kebermaknaan. Kalau kita masih ada di zona aman, kita nggak mau mengambil yang namanya kita resiko dalam kehidupan, kita akhirnya tidak akan pernah mengalami peningkatan. Lalu selanjutnya, menukar keuntungan dengan potensi pada masa depan. Seringkali hal ini menyangkut keuangan. Kita berpikir kita harus melepaskan motivasi keuangan kita untuk potensi ke depan, jangka panjang. Ketika kita mencapai potensi ke depan, anehnya keuangan kita pun akan ditingkatkan. Lalu kita menukar kesenangan sesaat dengan pertumbuhan pribadi. Zaman ini orang ingin mendapatkan kepuasan sesaat, tetapi lupa akan pertumbuhan pribadi yang terus menerus. Lalu menukar penjelajahan dengan fokus. Ketika kita muda, mungkin kita masih mencoba-coba, tapi kalau mencoba-coba terus, kita tidak fokus. Ini juga sangat disayangkan. Ketika kita lanjut usia, seharusnya kita bertambah fokus. Lalu selanjutnya menukar kuantitas hidup dengan kualitas hidup. Seyogyanya
Ketika usia bertambah misalnya 20, 30, 40, apakah kualitas hidup kita juga bertambah? Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, kita menukar yang dapat diterima dengan keunggulan. Jelas, kita jangan sampai hanya di level rata-rata, di level sedang saja, tetapi kita harus menjadi unggul, memberikan yang terbaik. Lalu yang kedelapan, menukar penjumlahan dengan multiplikasi. Dalam konteks kepemimpinan, kita perlu memberikan kaderisasi kepada pemimpin-pemimpin lain agar terjadi multiplikasi. Ada pemimpin-pemimpin lain, ada SDM-SDM unggul di keluarga kita, di perusahaan kita, di organisasi kita, bahkan di bangsa dan negara Indonesia ini. Lalu selanjutnya menukar paruh pertama dengan paruh kedua. Maksudnya apa? Hidup ini, ada seorang bernama Bob Buffett, dia mengarang buku Hard Time. Dia mengatakan hidup ini terdiri dari dua babak atau dua paruh, paruh pertama dan paruh kedua. Babak pertama seringkali orang merasa hidup mudah sukses. Misalnya usia 0 sampai 40-an misalnya. Nah, setelah usia 40-an dan selanjutnya, banyak orang nggak mau move on, nggak mau meningkatkan lagi. Tetap pakai pola yang lama. Memang seperti itulah kehidupan. Kalau kita beranjak ke daerah yang nggak kita kenal, kita jadinya takut begitu. Tetapi kita harus mengubah pola kita di paruh kedua kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya, kita menukar pekerjaan kita yang tadinya bagi Tuhan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini maksudnya apa? Dulu di dalam kepercayaan kita, kita mengabdikan diri kepada Tuhan misalnya. Tetapi sekarang kita menjadi alat Tuhan untuk menolong orang, untuk bermanfaat bagi sesama. Jadi, mari kita melakukan pertukaran itu. Mari kita tukar sesuatu agar lebih ringan mendaki dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Itulah prinsip pertukaran. Kita selalu melakukan banyak pertukaran dalam hidup ini demi pertumbuhan, perkembangan, kepribadian kita. Salam menukarkan sesuatu dengan yang lebih baik. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.